Haleluya, sahabat Yesusku dahsyat. Hari ini kita berjumpa lagi bergabung bersama kami bertiga dalam program Yesusku dahsyat. Dan saat ini saya bersama dengan rekan-rekan kawan sekerja Allah di wilayah 3 di Banten ini, yaitu hamba-hambanya yang diurapi, yaitu saya sendiri dengan host Roslain J. Horo Pupeleng, dan yang ada di sebelah kiri saya. Halo, saya Agustina Pramudito, channelnya, tapi saya sendiri Ana Agustina. Ana Agustina, channel YouTube-nya Agustina Pramudito. Yes, jadi jangan lupa cari di YouTube ya. Dan yang ada di sebelah kanan saya, Yevi Mangudap Bangguna. yes, Yevi Mangudap Baguna. Puji Tuhan. Selalu ada untuk Yesusku dahsyat. Selalu ada ya, sahabat-sahabatku ini selalu ada saat Yesusku dahsyat. Dan saya percaya pada saat siang hari ini, engkau dimanapun engkau berada saat ini, engkau selalu terberkati dengan program Yesusku dahsyat. Di saat engkau berkata Yesus dahsyat, maka kedahsyatan Tuhan terjadi di dalam hidup. Amin. Haleluya. Dan saat ini situasi yang sudah luar biasa yang kita mendengar, yang begitu mencekam, bahkan yang ada di luar negeri dengan COVID katanya ada yang ketiga ya. Dan saat ini kami ingin membahas bagaimana Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Di dalam Ratapan 3 ayat 49 dan 50, di sana dia berkata bahwa air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan apa saudara? Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Luar biasa kalau kita percaya kepada Tuhan yang selalu ada dalam setiap kita. Bagaimana dengan saat ini Ibu Gembala yang dahsyat dan luar biasa, Ibu Anak dan Ibu Wevi ini rekan kawan sekerja kami di wilayah 3 dengan pernyataan dalam kebenaran firman Tuhan ini dan melihat dari situasi yang sungguh sangat mencekam juga. Ya kalau Ya, ini ya Bu Ana ya, seperti kayak di India. Iya. Kok sepertinya orang-orang pasti ada yang berkata gini, kejam amat gitu loh Tuhan. Kenapa kok India Yes. itu kok sampai mengalami sesuatu yang sangat mengerikan, bahkan dokter-dokter perawat sampai lari dari rumah sakit ya, Pasti dari ada mungkin yang punya pandangan begitu ya. Tidak sedikit loh anak-anak Tuhan di sana dan di Indonesia juga yang menangis melihat keadaan mereka dan berseru kepada Tuhan. Dan air mata mereka itu kan ditampung di khidmatnya Tuhan ya Bu Ana. Yes. Ya, jadi Ya, ditampung dalam firman Tuhan berkata bahwa setiap air mata ditampung dalam khidmat. Jadi apakah yang mesti harus dikhawatirkan, Ibu Ana? Adakah yang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan segala persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita, bahkan bangsa ini yang kita hadapi, apa kita harus khawatir sebagai manusia? Yes, sebagai manusia. Tetapi apakah kita harus khawatir berkepanjangan? Kalau menurut saya secara pribadi, Yes. kekhawatiran itu manusiawi. Yes, ya, benar. Kekhawatiran itu biasa. Yes. Tetapi untuk orang yang dekat dengan Tuhan, Yes. untuk orang yang mengandalkan Tuhan, itu harusnya kekhawatirannya bisa diredam. Yes. Amin. Kekhawatiran itu pasti ada, tapi dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran. ya Betul. Saya baru saja mendapat sebuah cerita yang bagus banget. Satu anak bertanya kepada bapaknya. Waktu dia sedang di mobil, anak ini bertanya kepada bapaknya, "Pak, sebesar apakah Tuhan itu?" Lalu bapaknya bingung untuk menjawab, gitu kan? Karena anak ini masih ya umur 9-10 tahun. Tetapi anak ini juga harus diberitahu bahwa Tuhan itu besar. Tetapi bagaimana caranya? Singkat cerita, saat dia sedang menyetir itu, anaknya masih, "Ayo Pak, sebesar apakah Tuhan itu?" Tiba-tiba melintas sebuah pesawat terbang di atas. Terus papanya berhenti. "Nak, coba kamu lihat tadi. Apa Pak? Lihat itu ada pesawat. Menurut kamu, sebesar apakah pesawat itu?" Kemudian anak itu berkata, "Kecil sekali Papa." Oh, ya udah. Akhirnya bapak itu
kita belok dulu katanya, tidak langsung pulang, tapi akhirnya anaknya dibawa ke bandara. Sampai di bandara, bapaknya kasih lihat. Nah, sekarang kamu lihat, sebesar apakah pesawat yang kamu lihat sekarang? Nah. Besar sekali, Papa. Tadi kecil. Karena semakin tinggi Tadi kecil banget. Langsung bapaknya bilang, Dalam banget ya, hatinya itu. seperti itulah katanya. Yes. Kebesaran Tuhan dilihat untuk orang yang dekat, Yes. akan melihat Tuhan itu besar. Yes. Tapi untuk orang yang jauh dari Tuhan, dia akan melihat Tuhan itu Kecil. kecil. Tidak bisa buat apa-apa. Nah, makanya kenapa orang khawatir? Mungkin dia kurang dekat sama Nah, Tuhan. bagaimana dengan saudara dekat atau jauh sama Tuhan? Firman Tuhan berkata, kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta hidup kita. betul. Nah, jadi kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita tidak akan mengalami Yesus dahsyat. Jadi Haleluya. masalahnya bukan seberapa besar kekhawatiranmu, bukan, tapi seberapa kamu dekat dengan Tuhan. Yes, benar. Ya, mari kita dekat dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin melihat kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan kita akan berkata, kekhawatiran itu biasa, tetapi Yes. Tuhanku luar Yes. biasa. Yes, Benar. amin. Amin. Haleluya. Anak itu melihat kok kecil banget ya pesawatnya. Makin naik ke atas. Kecil sekali. Setelah dia lihat, wow, gede Seringkali sekali. kita ya ibu-ibu ya, Melihat persoalan. kekhawatiran waktu awal-awal perintisan, waktu Yes. awal-awal, sepertinya masalah itu besar begitu lahir anak, membutuhkan biaya banyak, susu dan sebagainya. Jangan sampai kekhawatiran itu lebih besar daripada iman percaya kita kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena Yesus kita itu dahsyat. Tapi seringkali orang kalau sudah dalam persoalan yang pelik, ketakutan, kekhawatirannya begitu besar ya Bu Ana, dia sepertinya tidak mengandalkan Tuhan, tapi pakai akal pikirannya, uring-uringan karena pemasukannya, income-nya kurang. Dia lupa bahwa Tuhan itu sedang melihat dia dan katakan sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Apa yang menjadikan Tuhan akan memberikannya. Jadi tidak perlu khawatir ya Bu Ana. Sekarang intinya, apakah kita dekat dengan Tuhan? Dan apakah kita dekat dan mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan juga berkata bahwa ada perbedaan orang beribadah. Di Maliaki berkata ada perbedaan orang beribadah dan tidak ya. Makanya kalau orang yang tidak beribadah, dia melihat Tuhan itu jauh sehingga dia terpuruk ya. Ya, Ya, kan? Semakin dia jauh, semakin dia terpuruk, semakin dia memakai logikanya dia. ya. Ya Bu Ana kan begitu ya. Tetapi kalau dekat, maka kita akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Luar biasa pada siang hari. Ingat ya, semua yang kita lakukan, apa yang sedang ada di dalam kehidupan kita hari ini dan selanjutnya, Tuhan itu memandang loh dari surga. Amin. Dia tahu semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita inginkan. Dia tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau engkau sekarang sedang menangis ya, seperti di India ya Bu Ana ya, sedih loh Bu Ana. Kita nggak bisa menolong mereka secara langsung ya, tetapi bisa Kita menangis saja ya air sama mata Tuhan. kita ya ke mereka. Ya, Itu biarlah Tuhan tolong. Tuhan selamatkan ya, seperti ini Tuhan selamatkan ya. Yes. Nah itu. Dan kalau kita lihat tadi firman Tuhan di dalam ratapan tadi, yang Nabi Yeremia menangis untuk bangsa Israel, untuk bangsa itu. Padahal bangsa itu sudah melakukan hal yang tidak berkenan, tetapi dia menangis kepada Tuhan. Nah, mari kita saat-saat ini tidak usah khawatir karena tidak bisa menambah sehasta Ya. umur kita, tetapi kita menangis kepada Tuhan untuk setiap persoalan yang kita Keluarga hadapi. kita, bangsa yes. kita, anak-anak kita, ya kan masa depan mereka kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, Setiap orang punya permasalahan yang sama. Sebenarnya Yes. masalah setiap orang itu sama. ya, Karena itu saya baca di kitab Matius, Lukas tentang Ya. perumpamaan dua dasar. Ya. Dikatakan bahwa orang yang punya dasarnya lemah dengan dasar yang kuat itu banjirnya sama, air bandangnya sama, Yes. ya kan? Ya. Jadi masalahnya sama. Sama. Besarnya masalah itu sama. Hanya apa yang membuat Kembali. mereka berbeda. Kembali lagi. Kembali lagi
dasarnya mereka dekat atau Dekat. tidak dengan Iman mereka percaya itu ya Bu Ana. Saudara kalau terberkati kalau lewat kita siaran dekat, ini katakan amin. kalau kita dekat sama Tuhan pasti iman kita kuat. Yes. Sebesar apapun masalah itu, nggak masalah. Enggak masalah. Ya. Tidak akan akan mempengaruhi. lewat dengan sendirinya Tidak ya. akan mempengaruhi manusiawi. Terkadang kita menghadapi masalah, ada kekhawatiran, tetapi kita langsung menyerahkan kepada Tuhan karena kita dekat dengan Dia. Amin. Ya Bu Ana, Bu Yerevi ya. Ya puji Tuhan, yang luar biasa karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu sahabat rekan kami menganggap masalah bagaimana kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus dekat dengan Tuhan sehingga masalah kita, persoalan kita hanya Yesus yang dahsyat yang menjadi solusi di dalam Amin. kita. Haleluya. Kalau kita jauh, kita tidak akan melihat yang kita akan lihat begitu jauhnya Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kalau kita dekat, kita melihat Dia sanggup melakukan. Amin. Ada statement terakhir buat pemirsa Ibu Ana. Ya satu aja. Yes. Mari semakin dekat dengan Tuhan, Yes. semakin melekat dengan Tuhan. Yes. Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak bisa melakukan Yes. apa-apa. Tapi artinya kalau kita dekat dengan Tuhan, di Yes. dalam Tuhan, segala sesuatu kita bisa lakukan. Amin. Katakan amin di kolom Amin. komentar. Haleluya. Katakan puji Tuhan, katakan yes di kolom komentar. Dan Hanya bagaimana dekat statement Allah terakhir? saja aku tenang, Amin. daripadanya lah keselamatanku Mas. Jadi jangan jauh dari Tuhan, dekati Dia ya. Amin. Puji Tuhan, statement terakhir inti di sini, jangan engkau jauh dari Tuhan, dekat sehingga setiap persoalan apalagi kita bawa kepada Tuhan, maka air mata kita yang terus-menerus bercucuran untuk persoalan yang kita hadapi. Sukacita. Tuhan, kita baca bersama-sama sampai ayat 50. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sampai ketemu dengan 3 serangga ini dalam program yang sama, dalam waktu yang berbeda. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati pemirsa.